Ibu buka diskusinya ya. Nah, untuk diskusinya, Ibu akan mengirim share, yaitu kita akan mengerjakan di Jamboard bersama-sama, agar Ibu dapat melihat progres dari setiap kelompok, dan kelompok lain juga melihat tugas dari kelompok yang lainnya. Jadi, kita akan sama-sama melihat ya sebelum dipresentasikan dan sebelum sesi bertanya. Sebentar ya, Ibu share dulu linknya. Sudah ada link yang dari Ibu di kolom chat? Sudah, Bu. Baik. Tadi di sesi diskusi itu ada 20 menit ya. Ibu akan pantau di sini. Nanti Ibu akan share screen. Boleh dimulai ya sesi diskusinya. Sudah 5 menit. Ini kelompok 1 udah nih, baru garis. Kelompok 2 juga baru ruang. Ya, coba Ibu cek di kelompok 3 dan 4. Wah, kelompok 3 nih, udah banyak. Terus kelompok 4, oke, sama belum beres. Ya, tidak apa-apa, silahkan lengkapi terlebih dahulu ya. Dari hasil diskusi kemarin. Nah, untuk kelompok lain, kalau sudah beres, boleh melihat ke kelompok yang lainnya. Saya kelompok 1 udah beres nih, Bu. Nah, kalian bisa lihat ya materinya untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi, kalian pahami dulu sebelum sesi bertanya. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Karena di sini namanya juga sesi diskusi ya. Wah, kelompok 1 ini udah mau beres kayaknya nih. Kelompok 2 juga. Garis adalah unsur desain yang menghubungkan antara satu titik poin dengan titik poin yang lain, sehingga bisa berbentuk gambar garis lengkung atau lurus. Wah, keren nih. Udah lengkap banget ini pengertiannya ya. Bentuk ada 2, shape atau plastic form, tekstur juga, ruang. Coba deh, ruang ini merupakan jarak. Wah, ini bener nih. Udah pada bener ini jawabannya. Kayaknya Ibu nggak usah ngejelasin lagi, kalian udah pada pinter-pinter. Kelompok 3, keselarasan dalam bidang seni rupa, aspek irama kurang terlihat secara. Ya, keselarasan ini bisa disebut dengan irama ya. Kesatuan atau unity, dominasi. Bedanya pakai bahasa Inggris saja, Inggris Indonesia gitu ya. Keseimbangan, kesederhanaan, kejelasan. Wah, ini udah pada beres ya kayaknya ya. Udah 10 menit nih. Gimana? Udah pada beres semuanya ini? Udah, Ibu. Oke. Untuk sebelum presentasi, Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, kan tadi 20 menit nih, 10 menit udah kalian tuangkan dalam Jamboard ini. Lalu Ibu kasih waktu 5 menit untuk memahami jawaban dari kelompok lain. Coba kalian lihat-lihat dulu ya hasil dari kelompok lain. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Boleh nih, 5 menit udah berjalan. Coba dari kelompok lain ini udah juga ya, kelompok 3, 4.
Udah ya, udah beres semua. Nah, selanjutnya ada 5 menit lagi nih. Ibu akan buka sesi bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Boleh. Mau bertanya apa? Saya dari kelompok 1 mau bertanya ke kelompok 2. Gimana sih cara menentukan warna saat memulai desain? Untuk apa? Menentukan Warna saat memulai sebuah desain. Coba kelompok 2 jawab dulu sebelum Ibu menjawab. Ya, Ibu, saya Neva dari perwakilan kelompok 2. Jadi, jawaban untuk kelompok 1 itu untuk membuat sebuah desain digital gunakan yaitu RGB. Lalu untuk menentukan warna, sesuaikan dengan tujuan desain tersebut untuk apa dan siapanya gitu, Bu. Iya, tepat ya. Ibu menambahkan sedikit, boleh ya? Jadi, untuk membuat desain digital ini, tentukan dulu itu palet warnanya. Nah, bagaimana Bu biar sesuai gitu ya yang tadi disebutkan Eva, tujuan untuk apa dan siapanya. Nah, benar, perlu diketahui dulu tujuannya untuk apa. Misalnya untuk anak-anak, warna-warnanya kan pasti harus yang menarik ya, yang menarik perhatian gitu. Misalnya warna-warna terang kayak gitu. Seperti itu. Terus untuk targetnya ini untuk siapa? Misalnya untuk anak-anak muda, remaja gitu ya. Biasanya kan lebih suka warna-warna yang soft gitu ya, atau warna-warna pastel. Nah, untuk mengetahui itu semua, kalian juga perlu mempelajari atau memahami tentang psikologi warna. Seperti itu. Bagaimana? Sudah terjawab untuk kelompok 1? Sudah terjawab, Bu. Baik. Untuk kelompok yang lain, bagaimana? Ada yang mau bertanya? Ibu mau bertanya. Boleh. Ke Boleh, Rehan? kelompok 3, Ibu. Saya kelompok 4 mau bertanya ke kelompok 3. Bagaimana cara menerapkan prinsip keselarasan? Terima kasih. Kelompok 3 hadir? Hadir, Ibu. Hadir nih kelompok 3. Boleh tuh dijawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya, jadi tadi pertanyaan bagaimana cara menerapkan prinsip keselarasan. Jadi caranya tuh dengan penyelarasan unsur bentuk dan warna. Bentuk-bentuk dapat berupa titik, bidang, garis, dan volume. Jadi masing-masing bentuk ini memiliki yang namanya ciri khasnya. Warna-warna yang bertentangan dapat diselaraskan melalui penguncian dan membuat gradasi juga. Iya, benar. Ibu juga mau nambahin dikit ya. Nah, untuk apa? Tadi tuh pertanyaannya untuk menerapkan prinsip keselarasan ini, kalian ini perlu memahami rasa juga ya, bagaimana sih caranya biar serasi. Terus tadi kan udah dijelasin nih sama kelompok 3, katanya tuh penyelarasan antara unsur bentuk dan warna. Nah, benar ya, untuk bentuk ini kira-kira harus bagaimana sih Bu agar serasi? Tentu kita harus sebagai desain gitu ya, sebagai desainnya, kita juga perlu menerapkan rasa gitu ya, kira-kira ini bentuknya udah cocok belum ya? Harus sesuai juga dengan bentuk nyatanya gitu. Biasanya kalau nggak harus mirip-mirip, yang penting jelas juga gitu ya. Terus untuk warnanya juga sama. Perlu gradasi, terus untuk penetralan, juga ada cara-cara tersendiri. Nanti kalian baca lagi dari referensi-referensi yang lain, bagaimana sih ketika menemukan warna-warna yang bertentangan, biar bisa diselaraskan. Seperti itu.
Nah, untuk presentasi mungkin tadi sudah dilihat-lihat juga. Terus ada yang mau disampaikan nggak? Ada hal-hal yang penting nggak yang perlu disampaikan dengan cara kalian ngomong langsung gitu di sini untuk menjelaskan kepada teman-teman kalian? Ada? Dari saya nggak ada, Ibu. Oke, dari yang lain gimana? Saya juga tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Aman berarti ya? Baik. Nanti untuk tindak lanjut dari pembahasan hari ini, kita minggu depan akan menerapkan di aplikasi. Kita akan coba di aplikasi Adobe Illustrator ya. Nanti kita gambar garis, jenis-jenis garis itu ada apa aja, bentuk, lebih ke pengaplikasiannya aja nanti minggu depan ya.